Halo, selamat datang di video businessman dan juga freelancing. Nah, kenapa saya taruh di akhir? Saya akan cerita nih secretnya ya kan. Karena orang-orang yang punya bisnis dan orang-orang yang freelance, cash flow-nya rata-rata per bulan adalah tidak pasti ya. Kunci katanya kita adalah tidak pasti. Bulan ini mungkin bisa 100 juta, bulan depan belum tentu. Bulan ini mungkin bisa 10 juta, bulan depan mungkin bisa lebih besar lagi. Lalu harus seperti apa? Jawabannya adalah mudah sekali ya. Jawabannya adalah kita akan average. Kita akan pakai rata-rata, kurang lebih ya, average. Berapa? Kalau misalkan nih, sel aku bisnis itu pernah rugi, ya ampun gitu kan ya. Aku pernah rugi mungkin 3 kali dari gajiku gitu. Aku harus gimana? Sama ya. Justru dari sana kita akan ngelihat nih, sama juga dengan yang orang freelancing gitu kan. Sel aku, ya ampun bulan lalu itu ya, aku nggak dapat siapa-siapa tahu ya untuk aku kerja gitu, nggak dapat apa-apa gitu. Jadi mau nggak mau bulan itu aku harus pakai nih dana daruratku sih. Ya, ada perbedaannya. Di mana perbedaan ini yang akan membawa kita ngobrol lebih dalam lagi. Dana darurat dulu ya, kita akan ngomong tentang businessman ini, kita akan langsung bagi kedua ya. O dan juga R ya. Ada orang tua dan juga ada rantauan. Sekarang pertanyaannya gini, apakah sama? Sama ya. Aku tidak akan sama sekali membedakan kalian yang freelancing juga businessman. Kenapa? Karena ya mau nggak mau akan sama tetap hasilnya ya. Mulai dari dana darurat minimal 12 kali, trust me ya. Dari apa? Dari expenses. Sama. Sekarang gini, expensesnya kamu itu sama nggak ya dengan yang anggapannya expenses bisnis? Kalau masih sama, saran saya mulai dibedakan. Sama dengan kamu juga yang freelancing. Kira-kira barang-barangnya kamu untuk beli kamera, untuk beli kanvas, untuk beli dropship, untuk beli nambah laptop, untuk bayar gaji karyawan. Kalau masih diambil dari yang namanya gajimu sendiri atau dari pendapatan kamu sendiri, mulai dibedakan sekarang. Mulai buat yang namanya capital expenditure khusus buat bisnis. Capital expenditure khusus buat freelancingku seperti apa. Mulai dialihkan. Itu ya. Yang kedua adalah sama, insurance. Ini wajib sekali, aku nggak mau tahu ya. Buat kamu yang punya bisnis dan buat kamu yang freelancing harus punya asuransi. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang menghandle kapalmu sendiri gitu ya. Kamu yang menghandle bisnismu sendiri, kamu yang menghandle anggapannya freelancemu ini loh. Kerjaan freelancemu itu kamu. Kalau misalkan kamu sakit ya berhenti income-nya. Kalau misalkan kamu punya orang lain ya kan, ya kamu sudah punya, let's say kamu sudah punya karyawan 15 orang gitu atau 30 orang, ya nggak masalah gitu. Tapi pertanyaannya adalah tetap kamu adalah kepalanya. Kalau misalkan ada sesuatu dengan kamu, bisnismu atau kapal kamu itu akan goyang. Jadi insurance ini penting banget. Sekarang kalau misalkan gajiku masih kurang sel, atau misalkan aku masih belum mampu buat afford asuransi, mulai anggapannya aktifin BPJS. Karena kamu nggak punya asuransi kantor, gitu loh. Sel, aku masih punya asuransi dari orang tua, ya nggak masalah. Tapi saran saya adalah mulai disiapkan, mulai serius, mulai disiapkan ya. Karena bisnis itu kita nggak tahu gitu loh ya, dan juga freelance kita nggak tahu kapan yang namanya resiko itu datang. Sebenarnya sama dengan semua ya, kita nggak tahu kapan resiko itu datang. Tapi terkhusus buat kamu yang namanya businessman dan juga yang freelancing, ada kamu nggak punya asuransi kantor, kamu harus punya asuransi yang benar-benar personal buat kamu sendiri. Jadi aktifin BPJS ya, BPJS, dan juga aktifin asuransi swasta. Kalau misalkan sudah diaktifkan asuransi swastanya, kamu harus cek nih, gitu loh. Asuransi swastanya itu kemahalan, ini ya, overprice, atau malah terlalu kurang gitu loh. Karena teman-teman ya banyak sekali businessman itu mereka langsung goyang gitu ya, karena bayar rumah sakit sekarang sudah tidak murah gitu ya. Jadi harus mulai dipikirkan kira-kira asuransi swastanya itu mau yang mana dan seperti apa. Nah terus buat rata-ratanya sekarang, kamu ambil rata-rata mean ya, kurang lebih kamu pakai average annual. Ya, rata-rata tahunanmu berapa? Sel, aku tahun lalu waktu corona hancur sekali. Ya coba dilihat sebelum corona berapa. Ternyata sebelum corona kamu menghasilkan 3 kali. 3 kali dari income kamu di corona. Tapi ternyata sama juga. Ya income-nya meningkat, expensesnya juga meningkat, namanya lifestyle inflation. Tapi sekarang pertanyaannya gini, ketika COVID, ya kan, income-nya menurun, lifestyle-nya bagaimana? Juga pasti menurun. Nanti setelah COVID harus gimana?
Gitu kan? Setelah COVID kamu ketemu nih dengan yang namanya ternak uang dulu. Kamu bisa belajar nih, kira-kira kalau misalkan aku yang sekarang, ternyata di COVID aku bisa hidup dengan let's say sepertiga gitu dari sebelum COVID. Pertanyaannya adalah, kalau sudah setelah COVID, apakah bisa untuk di-maintain? Jawabannya adalah bisa. Coba kita akan lihat di sana ya. Kita tidak akan mengurangi lifestyle apa-apa karena lifestyle adalah gaya hidup kamu. Yang tahu juga adalah kamu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengalokasikannya dengan baik. Orang yang businessman, orang yang freelancing, kalian perlu untuk keluar rumah gitu kan. Kalian perlu buat yang namanya melakukan marketing sendiri gitu kan ya, buat yang namanya untuk nomboki bisnismu sendiri dan lain-lain. Maka dari itu yang dari lifestyle ini aku tidak akan kutak-kutik ya, aku tidak akan pegang sama sekali. Need one-nya gimana? Sama. Kita akan lebih fokus ke dalam sesuatu yang memang sangat bergoyang, yaitu dana darurat dan juga insurance yang benar-benar wajib sekali. Dana darurat tadi minimal 12 kali, insurance tadi harus punya BPJS dan juga punya asuransi swasta. Sekarang gimana dengan savingnya? Ya, gimana dengan savingnya? Savingnya adalah, saranku adalah, ya sama, di 10%. Tapi mulai harus dikonsistenkan, ya. Mulai yang anggapannya mengira-ngira nih, oke, savingku ini untuk bisnisku, ya, atau untuk individualku. Kalau misalkan untuk bisnis, ya kan, kenapa nggak masuk di dalam capex gitu kan ya? Kenapa nggak di dalam anggapannya modal perusahaan? Kalau misalkan buat diriku sendiri, ini mau menggait kemana? Memang yang untuk personalku atau yang untuk bisnisku? Kalau misalkan untuk naikkan prestis bisnis, pertanyaannya sama lagi, kenapa tidak dialokasikan untuk ke sini? Yang capex tadi. Ya kan? Bisnisku nggak seberapa besar gitu loh. Terus aku harus gimana? Sama ya. Harus mulai diplanningkan juga. Bisnis pun punya budgeting sendiri. Cuma sorry to say, saya bukan yang terlalu jago di bisnis. Jadi saya cuma akan kategorikan dalam hal yang serupa. Sama, bisnis juga perlu yang namanya budgeting. Kamu harus tahu dulu, nggak bisa semerta-merta hanya oke, sekarang aku butuh gelas anggapannya 200 biji buat kopiku, pakai uangku dulu aja nggak masalah gitu. Nanti bisa-bisa malahan kita kayak ya udahlah buat bisnisku sendiri. Jadi nggak sehat keuangannya ya. Jadi akan lebih jomplang sekali ya, mulai tidak balance. Nanti kalau sudah mulai punya keluarga gitu kan ya, ini saya kategorikan dulu gitu kan. Sekarang sudah mulai punya keluarga, tapi mindsetnya tetap sama seperti itu, akan jadi susah sekali ya. Jadi saran saya adalah mulai dibedakan keuangan yang buat perusahaan mana, keuangan yang buat diri sendiri gimana. Harus gimana? Kita akan sama-sama langsung nutup di sesi selanjutnya, di sesi akhir. Sampai ketemu.